Bapak, Ibu, dan seluruh warga yang saya cintai, saya berdiri di sini bukan karena ambisi pribadi, bukan. Saya di sini karena mendengar jeritan hati kalian semua. Saya berjanji kalau saya terpilih jadi kepala daerah nanti, daerah kita ini bakal makmur seutuhnya. Nggak ada lagi cerita rakyat kecil kesusahan makan, nggak ada lagi anak-anak yang nggak bisa sekolah karena biaya. Semuanya bakal saya tanggung. Catat omongan saya ini. Bos, ini ada hal penting yang harus bos lihat sekarang juga. Apa ini? Hasil survei terbaru dari lembaga independen. Iya pak. Kenapa angkanya malah makin merosot begini Hadi? Kamu kerja gimana sih? Maaf bos, tim lapangan udah sebar sembako dan amplop kemana-mana, tapi warga di wilayah barat tetap solid dukung lawan kita. Kok bisa? Mereka bilang calon lawan lebih jujur. Posisi kita sekarang benar-benar anjlok di urutan paling buncit. Aku nggak mau tahu apa alasanmu. Uangku udah keluar miliaran Hat. Rumah, tanah, semua udah aku gadaikan buat modal pilkada ini. Kalau sampai aku kalah, aku bukan cuma malu, tapi miskin dan hancur. Cari apa aja yang instan kalau perlu. Kita udah gak punya waktu buat pakai cara normal. Sebenarnya ada satu cara bos. Cara apa? Ini dari info orang dalam yang pernah bantu politikus daerah sebelah, tapi caranya agak melenceng dari nalar bos. Bos berani nggak? Setan pun aku bakal kerja sama kalau bisa bikin aku duduk di kursi itu. Atur waktunya, malam ini juga kita berangkat. Din, coba kamu lepas dulu deh fokusmu dari laptop itu sebentar. Lihat ini, aku nemu sesuatu yang ganjil banget dari laporan dana kampanye timnya Rendra. Soal aliran dana fiktif lagi, bukannya dari kemarin kita udah bahas soal itu? Bukan, ini beda. Ada pengeluaran dalam jumlah besar banget yang ditarik tunai secara berkala tiap malam Jumat. Dan yang bikin makin aneh, nggak ada laporan alokasinya buat apa, nggak buat baliho, nggak buat konsumsi, hilang gitu aja. Dan asalnya dari rekening pribadi Rendra yang paling rahasia. Han, kamu ngerasa nggak sih belakangan ini hawa di kota kita, bahkan di teras rumahmu, rasanya beda banget, kayak pengap, berat, dan bikin merinding terus? Kamu mah sensitif banget dari dulu. Kebanyakan begadang ngurusi berita kriminal, makanya otakmu isinya hal-hal serem terus. Ini musim politik, Din. Yang bikin hawanya panas itu kursinya yang sedang diperebutkan, bukan karena ada setannya. Jangan meremehkan hal kayak gini, Han. Aku serius, instingku jarang salah. Ambisi orang kalau udah kelewat batas dan menghalalkan segala cara, itu bisa ngebuka gerbang buat hal-hal yang gak kasat mata. Kamu yakin? Aku punya firasat, Rendra gak cuma main uang buat menangin pilkada ini. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang lagi dia sembunyiin dari kita semua. Hat, kamu yakin gak salah jalan? Ini udah masuk hutan terlalu dalam. Bau busuk apa lagi ini? Menjijikan banget. Bener di sini bos, sesuai petunjuk. Gubuknya ada di balik pohon beringin kembar depan itu. Tapi saya nggak yakin. Kisaman memang nggak mau ketemu di tempat ramai. Dia cuma mau nerima tamu di tengah malam begini. Hah, kenapa pintunya bisa kebuka sendiri? Saya nggak tahu bos. Masuk. Jangan cuma berdiri di luar sana. Orang yang jiwanya haus akan kekuasaan itu selalu punya bau yang khas, bau darah yang manis. Aku udah nunggu kedatanganmu, Rendra. Aki tahu nama saya, jadi apa bener Aki bisa bantu saya buat menangin pemilihan bupati bulan depan? Saya mau menang mutlak, nggak mau ada tandingan. Gampang, semua hal di dunia itu bisa diatur kalau kamu tahu cara menyenangkan pemilik hutan ini. Bisa diatur? Iya, tapi ingat Rendra, apa yang kamu minta harus sebanding dengan apa yang nanti bakal kamu bayar. Gak ada hal yang gratis bagi makhluk yang bakal membantumu. Berapapun akan saya bayar. Din, coba lihat deh, aneh banget gak sih? Iya, aku lihat. Itu warga di sebelah kanan kemarin waktu aku wawancara, mereka benci banget sama Rendra gara-gara kasus penggusuran lahan. Tapi lihat sekarang. Saya harus pilih Pak Rendra. Pak Rendra orang baik. Hanya Pak Rendra yang bisa menyelamatkan kita. Saya harus ajak semua orang buat pilih dia. Astagfirullah, Han, badanku langsung lemes. Kamu kenapa, Din?
muka kamu mendadak pucat banget. Han, waktu aku sentuh pundak ibu tadi, kulitnya dingin banget. Dinginnya kaku kayak mayat. Hah? Kayak mayat? Dan dari telapak tangan ibu itu keluar bau anyir darah yang samar-samar. Ini bukan hipnotis atau trik psikologi politik biasa, Han. Ini ilmu hitam. Rendra udah benar-benar bersekutu sama setan. Jangan keras-keras, Din. Lihat ke arah ajudannya Rendra, si Adi itu. Dari tadi ngeliatin kita terus dengan tatapan gak suka. Ayo kita pergi dari sini sekarang sebelum mereka curiga. Pak Baskoro, ini saya, Dinda, sama Farhan. Bapak bisa dengar suara saya. Gimana kondisi Bapak sekarang? Dokter sebenarnya bilang Bapak sakit apa? Dokter nggak tahu apa-apa, Mak. Mereka bilang saya cuma kelelahan dan kurang cairan, tapi mereka nggak tahu apa yang datang tiap malam ke kamar ini. Tenang dulu, Pak, jangan dipaksain kalau masih lemes. Maksud Bapak ada yang datang, itu siapa? Apa ada orang lain dari tim sukses Rendra yang datang buat ngancam Bapak? Bukan manusia, Mas, bukan. Tapi tiap jam 2 malam pas lampu lorong mulai redup, ada bayangan hitam tinggi besar, tingginya sampai langit ke langit kamar ini. Wajahnya nggak kelihatan rapi, matanya merah menyala. Dia berdiri di pojok situ, merayap ke atas kasur saya, lalu nyekik leher saya sampai nggak bisa teriak. Makhluk itu bermesek pakai suara yang bikin telinga saya berdarah. Dia bilang kalau saya nggak berhenti dukung lawan Rendra, bukan cuma saya yang mati, tapi anak istri saya juga bakal diambil buat tumbal. Han, hawa kamar ini mendadak dingin banget. Di pojok ruangan itu bau anyir tanah kuburan. Kenapa ini? Lihat itu, Din, bener kan kataku? Ini udah Jumat ketiga aku ngintai dia. Tiap jam 12 malam pas Rendra lewat sini, dia selalu nyetir sendiri, nggak bawa iring-iringan pengawal atau si Adi. Pasti ada tempat rahasia di dalam hutan itu. Han, aku mohon, kali ini kita balik aja ya. Kamu kenapa? Tolong dengerin aku sekali ini aja. Perasaanku benar-benar gak enak. Rasanya sesak banget sampai mau muntah. Kamu gak lihat apa yang ada di mobil itu tadi? Lihat apa? Ya cuma mobil Rendra, kacanya gelap banget, nggak kelihatan isinya. Kamu ngeliat sesuatu lagi? Bukan di dalam mobilnya, Han, tapi di atas atap mobilnya. Tadi pas mobil itu lewat persis di depan kita, ada sosok perempuan rambutnya panjang sampai nyentuh kaca belakang. Dia nangkring tengkurap di atas atap mobil, bajunya putih penuh lumpur dan darah. Pas mobil itu mau belok, perempuan itu nengok ke arah mobil kita, wajahnya rata, Han. Dia nggak punya muka, tapi dia kawa melengking di dalam palaku. Din, kita udah sejauh ini. Kalau kita berhenti sekarang, warga kota kita bakal terus-terusan diteror sama ilmu hitamnya Rendra. Tapi aku takut. Kita harus punya bukti konkret buat jatuhin dia sebelum hari pencoblosan 2 hari lagi. Kita ikuti pelan-pelan dari belakang, pakai lampu redup aja. Kita harus tahu apa yang dilakuin dalam sana. Astagfirullah, Mas Farhan, Mbak Dinda. Tempat ini kan udah puluhan tahun ditutup sama sesepuh desa. Dulu di sini tempat pembantaian, nggak ada satupun warga yang berani injak kaki di sini kalau udah lewat maghrib. Aura mistisnya kuat banget. Kita harus tenang, Mbak. Yang penting kita nggak bikin suara. Yakin ini kita mau masuk? Iya, Mbak. Cari posisi yang pas buat ngintip ke dalam. Kita perlu rekam wajah Rendra pas lagi ritual biar dia nggak bisa mengelak lagi. Han, Mbak, lihat ke atas pohon itu. Itu bukan manusia berjubah hitam biasa. Ya Allah, mereka nggak nampak tanah. Suaranya kayak menusuk langsung ke otakku, Han. Mereka nggak tahu kita di sini. Mereka lagi ngawasin kita. Rendra, darah dari ayam cemani dan sesaji hitam udah diterima oleh penguasa gaib tanah ini. Besok pas matahari terbit, ada semua warga bakal dibawa tunduk dan buta di bawah namamu. Kursi kekuasaan itu bakal jadi milikmu mutlak. Tapi ingat, perjanjian kita tidak ada yang gratis dari Simbang. Aku nggak peduli apa imbalannya.
Aki, aku mau menang. Aku mau semua orang menyembah aku sebagai pimpinan di sini. Aku capek, Dina. Aku capek dibilang bakal kalah. Kasih aku kekuasaan itu sekarang juga. Kalau begitu, ucapkan sumpahmu. Ucapkan bahwa kamu bersedia menyerahkan apapun yang diminta oleh Simba sebagai gantinya, mau itu hartamu yang tersiksa, nyawa orang-orang di sekitarmu, atau bahkan jiwamu sendiri setelah masa jabatanmu selesai. Ucapkan. Aku bersumpah, aku bakal kasih apa aja, ambil nyawa siapa aja yang perlu diambil. Yang penting besok aku menang. Aku bersumpah. Ada manusia lancang berani mengintip, tangkap, jadikan mereka tumbal tambahan malam ini. Din, lari Din, live-nya udah kesebar ke seluruh kabupaten. Tugas kita udah selesai, ayo cepat kabur sebelum makhluk itu nyampe ke sini. Han, kakiku nggak bisa digerakin sama sekali. Rasanya kayak dikunci. Din, jangan lihat mata makhluk itu. Ayo berdiri, aku papa. Kita harus nyampe ke mobil. Bukan Han, lihat ke bawah. Ada tangan-tangan hitam kecil keluar dari dalam tanah berlumpur ini. Mereka meluk pergelangan kakiku, dingin banget. Mereka mau narik aku ke dalam tanah, Han. Tolong aku. Cepat sedikit, kemas barang-barangnya. Jangan sampai ada atribut kita yang tersisa di badan. Aku nggak mau di jalan nanti dikeroyok atau diteriakin warga gara-gara dukun ini. Iya, gila aja. Rekaman live streaming semalam udah ditonton jutaan kali di internet. Semua grup WhatsApp warga isinya video Rendra lagi telanjang dadanya Mbah Tengkorak. Pantas aja dari kemarin hawa di posko ini rasanya aneh dan bikin merinding terus. Ternyata gosip itu bener. Relawannya masuk rumah sakit semalam itu pasti ulah setannya Rendra. Untung kita belum sempat dijadikan tumbal jabatan sama dia. Ayo cepat pergi sebelum polisi datang ke sini buat interogasi. Hehehehe, mereka salah hitung-hitung. Aku bupati kalian, iya kan Hat? Sampaikan ke KPU. Mereka salah input data. Aku nggak mungkin kalah. Aku udah kasih semuanya. Aku udah kasih. Jangan ganggu aku, tolong. Jangan datang lagi. Aku udah nggak punya apa-apa. Uangku habis, jabatanku nggak ada. Pergi kalian. Rendra, perjanjian dengan Dara tidak mengenal kata batal. Hah? Suara apa itu? Kamu kalah ataupun menang dalam urusan duniamu, itu bukan urusan kami. Yang kami tahu, kamu sudah bersumpah menyerahkan apa saja sebagai imbalan ritual. Enggak, aku nggak mau. Kisaman bohong. Setan-setan itu bohong. Aku nggak dapat jabatan. Kenapa aku harus bayar? Ambil rumah ini, ambil semua mobilku, tapi jangan aku. Tolong. Berhenti sebentar. Coba kamu lihat ke runtuhan pabrik tua di sebelah barat itu. Kamu ngeliat apa yang aku lihat nggak? Aduh, matikan sentermu, jangan diarahkan ke sana. Aku udah sering lihat itu sejak 2 minggu lalu. Ada cahaya merah kelap-kelip kan di dalam reruntuhan. Iya bener, kayak cahaya lilin merah yang muter-muter. Kok bisa ya? Padahal tempat itu kan udah dipasang garis polisi dan jalannya udah ditutup total sejak kasus hilangnya mantan calon Bupati Rendra itu. Udah, nggak usah kepo. Orang-orang pintar di desa bilang ritual di dalam sana itu nggak pernah benar-benar berhenti. Rendra itu cuma salah satu korban dari keserakahannya sendiri. Makhluk yang di dalam sana mereka nggak bakal pergi. Mereka bakal terus menyalakan cahaya itu tiap malam. Buat apa cahaya itu dinyalain terus kalau renderannya udah nggak ada? Buat mancing. Cahaya itu dipakai untuk menunggu orang baru, orang-orang yang serakah. Berikutnya yang haus akan harta dan kekuasaan yang bakal datang sendiri ke hutan ini buat jual jiwa mereka ke setan.